Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Seperti biasa rekan trader, kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita. Analisa yang penuh dengan sesuatu yang sangat baru yang ingin kita sampaikan buat rekan trader semuanya. Rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa di hari Selasa tanggal 28 Oktober. Kami berharap semoga analisa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu, kami selalu memberikan sesuatu yang terbaru dan kami ingin supaya analisa kami ini bisa dinikmati oleh rekan trader dan bisa dijadikan sebagai arahan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi ya pada pasar di perdagangan hari kemarin. Kita coba lihat langsung. Oke. Rekan trader semuanya, yang terjadi pada pasar di hari kemarin sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat di sini, bagaimana kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika walaupun sempat naik menembus level 98.627, tapi dia kembali mengalami pelemahan dan kemarin dia ditutup di seputaran 98.442. Sedangkan rekan trader untuk Euro USD, kalau rekan trader lihat untuk Euro USD kemarin mengalami penguatan menembus level 1.16509. Begitupun juga untuk pound sterling. Kita lihat pound sterling pun juga menguat, sempat menembus level 1.33497 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.33365. Untuk gold semakin jatuh dan jatuh bangun lagi. Intinya gold ini semakin tertekan. Kita lihat kemarin jatuh hingga menembus level 3969, keluar dari zona 4000 walaupun tadi sempat masuk juga di 4000 awal perdagangan. Sekarang dia berada di 3931. Dan untuk USD Yen Jepang kemarin bergerak sangat datar rekan trader ya, naik turun seperti setrikaan. Ya, sempat turun di posisi 152, naik lagi di 153 dan akhirnya ditutup di seputaran 152.860. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah pergerakan yang terjadi di pasar pada perdagangan hari kemarin. Nah, bagaimanakah untuk hari ini dan untuk tema yang coba saya bawakan buat rekan trader? Nah, tema yang coba saya bawakan buat rekan trader masih tetap seputar gold. Ya, masih tetap seputar gold, dan tema yang saya bawakan adalah kebingungan gold pasca optimisme perdagangan Amerika Cina dan kebijakan The Fed. Nah, ini dia. Bingung kan? Saya pun juga bingung. Saya bingung, emas pun bingung. Nah, ini dia. Ini yang kemarin saya bilang, emas ini seperti buah si malakama. Makan mati, makan pun juga mati. Makanya kita jual aja ini si buah ini nih. Jadi gini rekan trader, emas itu secara teori pemangkasan tingkat suku bunga akan membuat emas naik. Tapi kenyataan yang terjadi adalah dengan semakin membaiknya hubungan antara Cina dan Amerika membuat emas tertekan. Nah, oleh karena itu harap dikaji dengan seksama rekan trader. Kenapa saya bilang dikaji dengan seksama? Karena gini, sekarang emas turun, sudah keluar dari zona 4000. Walaupun tadi dia sempat naik 4000, dia sekarang udah keluar lagi dari zona 4000. Potensi pelemahan itu sangat terasa, dan ini sudah barang tentu, sudah sangat jelas bagaimana prospek perdagangan Cina dan Amerika yang sudah agak sedikit membaik setelah tawar-menawar harga pas tancap gas antara sesama anggotanya, antara sesama pertemuan antara menterinya. Mereka bertemu menjelang nanti pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping. Inilah yang membuat emas jatuh dan keluar dari zona 4000. Akan tetapi emas ini agak sedikit ditopang dengan rencana
prediksi pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC nanti. Besok hingga nanti Kamis dini hari, FOMC akan mengeluarkan perintahnya, akan mengeluarkan statementnya. Di website data dari The Fed Watch, hari ini sudah sangat jelas 97%. Udah naik, kemarin 96, sekarang 97. Menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan berada di level 25 basic point. Dan kalau ini terjadi ya emas akan naik, Bapak Ibu semuanya, secara teori. Nah, oleh karena itu kan saya bilang emas ini bingung. Naik turun kayak setrikaan, Bapak Ibu semuanya. Turun di saat hubungan baik antara Cina dan Amerika sudah terjalin lagi. Tapi peluang naik di saat pemangkasan tingkat suku bunga, Bapak Ibu. Tapi harap diperhatikan, ini kan dibilang bahwa peluang pemangkasan tingkat suku bunga. Segala sesuatu kan bisa saja terjadi sebelum Jerome Powell ketok palu, Bapak Ibu semuanya. Jerome Powell belum ketok palu, jadi kita nggak bisa bilang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan. Kecuali kalau Jerome Powell nanti pukul 1.30 dini hari nanti statementnya menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga dan sikap kita dovish. Nah, kalau itu lain. Kalau dia menyatakan seperti kayak gitu, sikap seperti kayak gitu, emas akan kembali mencoba minimal masuk di 4.200-an. Itu minimal dulu rekan trader ya, karena 4.100 pasti lewat lah. Dia akan mencoba di 4.200. Kita jangan berbicara 4.500. Belanda masih sedikit jauh, Bapak Ibu semuanya. Masih sedikit jauh. 4.400 pada minggu kemarin itu kita akan lihat ya, itu sangat luar biasa. Tapi apakah dejavu itu akan terjadi lagi pasca pemangkasan tingkat suku bunga? Kita akan lihat, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi permasalahannya, setelah pemangkasan tingkat suku bunga, pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping. Nah, ini dia. Ini dia, Bapak Ibu. Kalau pertemuan itu dilakukan dan mereka berdua berpelukan seperti Teletubbies, waduh, tertekan lagi, Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kebingungan terjadi pada pasar. Emas pun bingung, saya pun juga sebagai seorang analis bingung juga, Bapak Ibu. Bingung juga saya. Bingung dalam hal gini, Bapak Ibu. Peluang penguatan masih tetap ada, tapi untuk waktu ini peluang pelemahan juga sangat kuat akan terjadi. Di antara satu minggu ini, dua sisi pergerakan ini sangat luar biasa. Kalaupun nanti penguatan itu akan terjadi pasca statement dari pertemuan FOMC oleh Jerome Powell, ingat nanti di akhir pekan saat pertemuan dengan Xi Jinping, dan mungkin minggu depan masuk hari Senin, kalau memang pertemuannya fine-fine aja, emas bisa kembali lagi tertekan. Tapi yang pasti, Bapak Ibu, mari kita melihat prospek ke depan. Apabila kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, artinya pola kebijakan ini dalam waktu yang panjang, bukan cuman gini. Kalau pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump adalah pertemuan dalam skala yang pendek, Bapak Ibu ya, dalam skala jangka yang pendek. Karena habis pertemuan itu kan kebijakan akan dikeluar, pasar akan bereaksi, tapi dalam jangka pendek. Tapi kalau pertemuan atau sikap yang dilakukan oleh The Fed adalah sikap dalam jangka panjang, menengah panjang, karena ini berbicara tentang bagaimana tingkat suku bunga, Bapak Ibu semuanya. Dan apabila itu dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga dan nanti statementnya juga lebih mengarah ke pemangkasan tingkat suku bunga pada tanggal 7 Desember nanti, ya artinya secara garis besar kan jangkanya panjang, Bapak Ibu. Artinya peluang untuk dia berkoreksi balik lagi naik ke atas masih sangat besar. Makanya sekali lagi, pelemahan yang terjadi pada emas ini, kalau kita lihat memang salah satu faktornya itu, apa yang terjadi pada emas saat ini, faktor utamanya itu adalah cuma satu. Bagaimana potensi perdagangan dengan Cina telah kembali membaik. Itu aja sebenarnya. Kalau seumpamanya tidak seperti kayak gitu,
Awalnya ketinggian emas ini bermula dari sikap tarif yang dilakukan Amerika terhadap Cina 100%. Emas terbang tinggi. Tapi setelah semua baik-baik aja, Trump membatalkan tarif tersebut, pertemuan dengan Xi Jinping akan berlangsung, pertemuan antara para pejabat ekonominya telah terjadi dan memberikan suatu statement bahwa fine-fine aja. Itulah yang menjadi tolak balik. Emas kembali mengalami pelemahan. Jadi intinya sebenarnya di situ aja Bapak Ibu semuanya. Jadi dia siklusnya itu naik ke atas, dia turun ke bawah lagi. Tapi siklus dari Fed, FOMC, pemangkasan tingkat suku bunga, itu bukan siklus ke atas turun ke bawah, tapi siklusnya itu dia akan naik terus. Ya, kita harus membedakan. Emas naik itu karena statement yang dilakukan oleh Donald Trump bahwa tarif 100% terhadap Cina. Tapi setelah Donald Trump menyatakan bahwa tarif itu kita tidak akan memberikan itu kepada Cina, dia jatuh. Ya, itu siklus yang terjadi ya pada emas. Tapi siklus yang terjadi atas pernyataan The Fed itu lain. Siklus yang akan terjadi itu adalah dia naik, dan terus naik. Tergantung dari pemangkasan tingkat suku bunga. Oleh karena itu kalau kita menggambarnya itu secara matematika, dia naik ke atas, turun ke bawah, tapi naik. Nah, disinilah terjadi titik pertemuannya. Nah, titik pertemuan itu kita akan lihat antara 3.480 dan siklusnya naik akan ketemu di titik berapa. Nah, ini saya seperti mengajar matematika aja. Dia berada di titik pivotnya ini ya, titik pertengahan ini. Nah, itu adalah titik yang akan menjadi acuan emas ini akan naik sampai ke posisi yang mana. Tapi secara garis besar kita bisa melihat bahwa emas yang naik itu imbas dari Donald Trump, emasnya turun juga imbal dari Donald Trump, tapi semua ini akan dicuci oleh Jerome Powell setelah pemangkasan tingkat suku bunga ini dilakukan. Dan di akhir tahun nanti, seperti berita yang saya baca, informasi dari A1 yang saya terima, informasi A1 bahwa Donald Trump akan mengeluarkan nama pejabat The Fed baru. Kita akan lihat latar belakang nama itu. Karena dari latar belakang nama tersebut kita akan melihat bagaimana kebijakannya. Kalau kebijakannya itu lebih condong ke dovish, ya emas masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu info A1 yang saya terima kayak gitu, kesan banget A1 New York. Nggak bercanda, itu dari informasi yang saya baca ya. Dari sini kita akan lihat bahwa pada prinsipnya apa yang terjadi pada emas ini ya wajar, naik turun, tapi suatu sisinya itu kebijakan yang dilakukan oleh The Fed itu dia akan membuat emas itu naik apabila pemangkasan tingkat suku bunga ini dilakukan. Itu aja sebenarnya. Oke Bapak Ibu semuanya, ini adalah puncak kebingungan, tapi jangan bingung. Tugas kita di saat naik ya kita buy, di saat turun adalah kita sell, dan kita mencari posisi yang paling tepat untuk kita melakukan open posisi. Posisi yang paling tepat untuk melakukan open posisi. Waduh, muter-muter saya. Oke Bapak Ibu, thank you. Kita langsung masuk di analisa teknikal hari ini. Seperti biasa, analisa ini akan berlangsung dari indeks dolar Amerika sampai ngos-ngosan aku. Untuk indeks dolar Amerika, kita lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Walaupun secara garis besar indeks dolar Amerika ini tadi dia mengalami pelemahan, tapi ada sedikit peluang untuk dia kembali naik lagi ke posisi yang tertinggi. Analisa saya menyatakan apabila dia terjadi pelemahan yang paling sempurna itu mungkin dia akan kembali lagi di level 98.152, tapi hati-hati bahwa siap-siap pengaruh untuk penguatan masih sangat besar, dan analisa saya dia bisa naik hingga level tertingginya itu di seputaran 98.467. Ini adalah pergerakan jadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader? Kita lihat bersama-sama Euro USD. Pergerakan terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar kita lihat Euro USD agak sedikit mengalami penguatan. Kita akan lihat ya penguatan yang saya coba lihat ini
menurut analisa saya setelah ini terjadi koreksi, tapi saya memperkirakan dia akan mencoba naik hingga 1.16823. Tapi sekali lagi harus diperhatikan bahwa pelemahan juga masih sangat besar terjadi. Dia bisa keluar jalur sampai di level 1.16405. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar kalau kita lihat ya masih tendensinya yang menguat rekan trader, tapi hati-hati pembalikan arah ya. Menguatnya ini menurut saya masih bisa terjadi. Saya tidak mau bilang sampai di level mana tertinggi, tapi menurut saya 1.33834 itu adalah level yang paling tinggi, tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah ini masih bisa terjadi dan dia bisa terjadi hingga level paling rendah di seputaran 1.33322. Dan untuk gold, kita lihat rekan trader, gold ini waduh, tapi tenang, siap-siap serangan balik mendadak, tapi tidak mendadak banget rekan trader. Gold ini masih punya peluang untuk melemah, malahan saya bisa bilang 3.882 masih bisa saja terjadi untuk gold hari ini. Tapi harap diperhatikan bahwa nanti malam akan ada berita, tidak tertutup kemungkinan dia ini akan kembali berbalik lagi hingga level tertinggi kemungkinan ya di seputaran 4.009. Jadi dia kembali lagi ke level 4.000 ya. Dia akan mencoba kembali lagi ke level 4.000. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat bersama-sama rekan trader bagaimanakah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang saat ini. Untuk USD Yen Jepang kita lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini ya peluang pelemahan masih tetap ada, walaupun sekarang dia agak sedikit mengalami penguatan. Analisa saya menyatakan bahwa kalaupun melemah dia akan kembali lagi ke level terendah di posisi 151.850, tapi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi hingga level tertingginya itu di seputaran 152.621. Nah, ini dia rekan trader arah pergerakan yang terjadi pada pasar saat ini ya. Dan rekan trader, untuk kalender ekonomi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini rekan trader akan disuguhkan dengan sebuah kalender ekonomi. Ada dua kalender ekonomi utama yang akan terjadi pada hari ini rekan trader. Harap rekan trader perhatikan ya bersama-sama ya. Hari ini kalender ekonomi yang ada itu adalah kepercayaan konsumen dan penjualan rumah baru. Ini harap diperhatikan pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan ini juga ada yang kecil-kecil. Rekan trader jangan lupa baca artikel dari Amarket di FX Trade dengan judul Dilema Pasca Optimisme Perdagangan Amerika dan Kebijakan The Fed. Nah ini dia, judul-judul saya melankolis sekali. Dilema. Nanti besoknya saya judulnya Dejavu. Jadi dilema ya rekan trader, silakan baca. Oke rekan trader, dan kalau ada waktu silakan bergabung bersama kami Amarket, broker yang sangat luar biasa yang selalu hadir untuk Anda semua. Bapak Ibu, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader, semangat ya. Semangat itu sesuatu yang sangat luar biasa dan itu yang paling utama ya. Dan yang jangan lupa rekan trader harus gembira ya, karena hati yang senang adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Oke rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.